Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi mengenai kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, definisi kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada naik akhir turun atau naik. Kalimat ada yang terdiri atas satu kata, dua kata, tiga kata, empat kata, dan seterusnya. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, tanda tanya. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita yang bersifat informatif, tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukan kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Kalimat bisa dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Contohnya, itu toko, ia mahasiswa, dan ia sedang belajar. Untuk selanjutnya, akan disampaikan oleh Naufal Asmi Fahrianur. Unsur pembentuk kalimat. Unsur pembentuk kalimat dapat berupa kata, frasa, atau klausa. Kata adalah satuan bahasa yang mempunyai arti dan mengisi salah satu fungsi sintaksis. Ada beberapa jenis kata-kata, kata kerja, kata sifat, kata benda, dan seperti yang dicontoh kata di PowerPoint, makan, minum, tidur, itu termasuk contoh jenis kata kerja. Lalu ada frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membuat suatu makna. Dan apabila salah satu kata yang dihilangkan, maka maknanya pun akan berubah. Contohnya seperti di PowerPoint, baju tidur, baru ada ulang tahun, larut malam, dan lain-lain. Baju tidur itu misalnya kita pisah baju sama tidurnya gitu kan. Baju itu punya makna sendiri, itu kan pakaian, digunakan di badan gitu. Dan tidur itu kata kerja tidur. Sementara kalau digabungkan baju tidur itu adalah pakaian untuk tidur gitu. Itu frasa. Lalu klausa. Klausa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat yang mirip dengan kalimat, tetapi bukan kalimat karena tidak memiliki objek, tidak memiliki tanda baca, dan ketika diucapkan tidak memiliki intonasi akhir. Contohnya seperti di situ, Dion menebang pohon. Ada lagi contoh lain, ibu pergi, ayah tidur, adik membaca, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Asyifan Rohim. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang fungsi kalimat dalam bahasa Indonesia. Fungsi ini berhubungan, saling bergantungan antara unsur-unsur dari suatu perangkat, sehingga perangkat itu merupakan keutuhan dan membentuk sebuah struktur. Fungsi bersifat sintaksis, artinya berkaitan dengan urutan kata atau frase dalam kalimat. Fungsi sintaksis yang utama dalam bahasa adalah predikat, subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama terdapat subjek. Subjek adalah pokok kalimat. Fungsi ini dapat dicari dengan pertanyaan, siapa atau apa yang dibicarakan oleh kalimat ini. Si subjek selalu berjenis kata benda atau frasa benda. Sebab definisi subjek adalah hal atau sesuatu yang dibicarakan oleh kalimat. Kemudian ada predikat. Predikat adalah keterangan langsung terhadap subjek. Predikat dapat dicari dengan pertanyaan, ada apa dengan subjek? Apa yang dilakukan subjek? Bagaimana keadaan subjek? Kemudian ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang dapat diubah menjadi subjek dengan cara dipastikan atau dipasifkan atau diaktifkan. Objek dapat dicari dengan memasifkan atau mengaktifkan kalimat. Bagian yang berubah menjadi subjek adalah objeknya. Selanjutnya ada keterangan. Keterangan adalah bagian yang bersifat menjelaskan. Cirinya dapat dipindahkan dengan melompati subjek dan predikat tanpa mengubah arti kalimat. Dan yang terakhir, terdapat pelengkap. Pelengkap menyerupai objek. Cirinya tidak dapat dipindahkan melompati subjek dan predikat dan tidak dapat diubah menjadi subjek. Selanjutnya adalah fungsi kalimat berdasarkan jenisnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Fungsi kalimat berdasar jenis kalimat. Yang pertama yaitu kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu atau maksud. Contoh, I.R. Soekarno merupakan Presiden pertama Indonesia. Yang kedua, kalimat berita. Kalimat berita merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk menceritakan sesuatu kepada seseorang. Contohnya,
Hujan deras hari ini menyebabkan jalan gerilya banjir. Yang ketiga, kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang. Contohnya, tolong matikan lampu itu. Yang keempat, kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada seseorang. Contohnya, apa kamu sudah menyelesaikan tugas itu? Yang kelima, kalimat seruan. Kalimat seruan merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk memberikan seruan kepada seseorang. Contohnya, wah, masakan ibu sungguh enak sekali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Athalah Rijal. Pola kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri atas satu klausa. Pola kalimatnya dibentuk oleh subjek dan predikat. Untuk lengkapnya bisa saja diisi oleh objek, keterangan, maupun pelengkap. Contoh kalimat tunggal itu ada Andi bermain di lapangan, di mana Andi sebagai subjek, bermain sebagai predikat, di lapangan sebagai keterangan tempat. Berdasarkan bentuk predikatnya, pola dasar kalimat tunggal dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama, kalimat berpredikat nomina. Kalimat berpredikat nomina adalah kalimat yang predikatnya terdiri atas nomina, termasuk pronominal atau frasa nominal. Kalimat ini juga disebut kalimat ekuatif. Contohnya, laki-laki itu pencurinya, di mana laki-laki itu sebagai subjek dan pencurinya sebagai predikat. Yang kedua ada kalimat berpredikat verba, di mana pola kalimat ini ada subjek ditambah predikat ditambah objek. Contoh kalimatnya, Mira menulis surat, di mana Mira sebagai subjek, menulis sebagai predikat, dan surat menjadi objek. Yang nomor 3, itu kalimat berpredikat adjektifat. Apa itu kalimat berpredikat adjektifat? Yaitu jenis kalimat tunggal yang mempunyai satu predikat yang berupa kata sifat, atau dengan kata lain adalah kalimat yang predikatnya berupa kata sifat atau frasa adjektifal. Pola kalimatnya yang pertama yaitu subjek, nomina, ditambah predikat adjektifal. Contohnya, adiknya sakit. Adiknya merupakan subjek dan sakit merupakan predikat. Terus pada kalimat kedua yaitu menggunakan frasa nomina dan frasa adjektifal. Contohnya yaitu rumah Sari sangat besar. Rumah Sari merupakan subjek dan sangat besar merupakan predikat. Keempat, kalimat berpredikat numerialia, yaitu kalimat berpredikat yang berupa kata bilangan atau frasa bilangan. Pola kalimatnya yaitu subjek, nomina, predikat, adjektifal. Contoh, uangnya banyak. Uangnya merupakan subjek dan banyak merupakan predikat. Dan pola kalimat kedua menggunakan frasa nomina dan frasa adjektifal. Contohnya, panjang mobil itu 2 meter. Panjang mobil itu merupakan subjek dan 2 meter merupakan predikat. Yang kelima, kalimat profesional. Kalimat profesional yaitu kalimat yang predikatnya berupa frasa profesional, yaitu frasa keterangan. Pola kalimatnya yaitu subjek ditambah predikat atau frasa profesional atau frasa keterangan. Contohnya, ibu sedang ke apotik. Ibu merupakan subjek dan sedang ke apotik merupakan predikat. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Yasin. Ya, selanjutnya adalah pola kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri dari 2 pola kalimat tunggal atau lebih. Terdapat beberapa jenis kalimat majemuk, di antaranya yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan juga kalimat majemuk campuran. Selanjutnya, next. Untuk kalimat majemuk setara, seperti yang kita ketahui, kalimat majemuk merupakan gabungan dari 2 atau lebih kalimat tunggal. Dan setara menunjukkan bahwa kedua kalimat tunggal tersebut memiliki level yang setara atau sederajat. Kedua kalimat tunggal tersebut apabila dipisahkan akan tetap dapat berdiri sendiri. Pada kalimat majemuk setara, pada umumnya menggunakan kata penghubung seperti dan, serta, tanda koma, tetapi, lalu, kemudian, dan juga atau. Berikut ini adalah contoh penggunaan kalimat majemuk setara, yaitu
ayah membaca buku, dan ibu menyapu lantai. Seperti yang kita lihat dari contoh, jika kata dan dihilangkan, maka kedua kalimat tunggal tersebut masih dapat berdiri dengan sendiri. Ya, selanjutnya kalimat majemuk bertingkat, yakni kalimat yang terbentuk apabila hubungan kedua kalimat itu tidak sederajat. Artinya, salah satu bagian kalimatnya menduduki fungsi yang lebih tinggi. Bagian yang lebih tinggi disebut induk kalimat, sedangkan bagian yang lebih rendah disebut anak kalimat. Kalimat majemuk bertingkat ditandai oleh kata penghubung, antara lain ketika, sejak, setelah, jika, seandainya, agar, supaya, meskipun, walaupun, seperti, bahwa, karena, dan sehingga. Jadi, induk kalimat adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri tanpa anak kalimat. Sebagai contoh di situ adalah Budi jarang pergi keluar rumah. Dan anak kalimat adalah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri, yaitu sejak pandemi COVID-19. Jadi kalimatnya adalah Budi jarang pergi keluar rumah sejak pandemi. Adapun untuk tanda koma biasanya digunakan untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat jika anak kalimat mendahului induk kalimatnya. Contohnya di sini adalah sejak pandemi COVID-19, Budi jarang pergi keluar rumah. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Muhammad Rayhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalimat majemuk campuran merupakan kalimat majemuk yang berasal dari gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk campuran mempunyai ciri atau karakteristik yaitu mempunyai minimal 3 klausa atau kalimat tunggal, tersusun dari induk kalimat dan anak kalimat, mempunyai 2 konjungsi atau penghubung. Jenis kalimat majemuk campuran mempunyai 2 jenis, yaitu kalimat majemuk campuran dengan 1 induk kalimat dan 2 anak kalimat, dan kalimat majemuk campuran dengan 2 induk kalimat dan 1 anak kalimat. Contohnya, mereka sudah mengadakan acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah serta dihadiri juga oleh semua pejabat pemerintahan. Induk kalimatnya adalah mereka sudah mengadakan acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Anak kalimatnya dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Anak kalimat dihadiri juga oleh semua pejabat pemerintahan. Kalimat majemuk campuran dengan 2 induk kalimat dan 1 anak kalimat. Kalimat contohnya, ayah mengajari rasa tanggung jawab dan ibu mengajarkan rasa kasih sayang agar anak-anak mereka menjadi anak yang baik. Induk kalimat, ayah mengajarkan rasa tanggung jawab. Induk kalimat, ibu mengajarkan kasih sayang. Anak kalimat, anak-anak mereka menjadi lebih baik. Inti dari pokok kalimat yang tadi adalah ayah yang mengajarkan rasa tanggung jawab dan ibu mengajarkan rasa kasih sayang. Sedangkan kalimat berikutnya adalah penjelas atau menjelaskan tujuan dari apa yang dilakukan oleh ayah dan ibu. Sekian, terima kasih. Lalu mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Sebelum ke ciri-ciri, saya akan memaparkan mengenai definisi dari kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat, bisa dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Lalu ciri-cirinya memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek atau predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku, yaitu aturan ejaan PUBI. Lalu yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Diksi itu merupakan pemilihan kata yang tepat. Lalu yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Maksudnya itu kalimat yang dipilih itu seimbang antara gagasan dan struktur yang dipakai, seperti memiliki subjek dan predikat yang jelas. Lalu tidak terdapat subjek ganda. Lalu predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Lalu pikiran yang logis ini maksudnya pernyataan yang dipaparkan itu dapat diterima oleh akal manusia sendiri. Terus yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata atau kata yang dipilih ini tidak bertele-tele atau memakai kata sinonim seperti yaitu merupakan. Lalu yang ke-8, menggunakan variasi struktur kalimat. Baik, demikian tadi pemaparan dari kami kelompok 1 mengenai kalimat dalam bahasa Indonesia. Atas perhatian teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.